Kaulah yang telah menyakiti hatinya dan berdosa terhadapnya. Iblis berkata, kalaupun ada, dosaku tak akan sanggup melukainya. Aku tak akan pernah bisa melukai hatinya kecuali hatiku sendiri. Tapi jangan lupakan bahwa cintanya adalah cinta pada diri sendiri. Tak ada ruang bagi cintamu atau bahkan buat dia mencintaimu. Tapi lagi-lagi kau menuduhku. Dan dalam tuduhanmu, sekali lagi kau membebaskanku dari kesalahan. Cobalah barang sekali ini menilai secara adil di antara kami, antara dia dan aku. Dia berkuasa menyesatkan siapapun yang dia kehendaki. Tak ada dayaku untuk berbuat begitu, kecuali jika sudah dia putuskan demikian sebelumnya. Kenapa kau selalu begitu mudah mengatakan bahwa semuanya boleh-boleh saja dalam kebusukannya? Sementara semua kebaikanku tak pernah kau pandang benar. Pertimbangkanlah nasibku, sebagai seorang hamba dan pelayan bagi sang tiran. Aku tak akan sesumbar ingin menumbangkan tiraninya, karena aku juga merupakan instrumen tiraninya. Tapi kau, seperti para sahabatnya Yakobus, beraninya mencercaku untuk dosa-dosa yang tak pernah ada. Aku ini sama tak bersalahnya seperti Yakobus. Sementara kau, seperti para sahabatnya, memfitnah aku, terlalu pengecut untuk mengatakan yang sebenarnya pada Allah. Ketika amarahnya mereda, tiba-tiba iblis tersungkur, menjambaki rambut, dan menangis terisak-isak. Air mata darah bertaburan di antara debu. Buhairah mendekat perlahan seraya meletakkan tangan di bahu iblis. Saat itu ia lebih tampak seperti seekor burung besar yang terluka, burung pemakan bangkai berbulu hitam, tapi dengan kedua sayap patah dan layak dikasihani. Iblis berkata, celaan-celaan ini merupakan pukulan bagiku. Dia pasti bisa menerima kritikku. Dia pasti mau memaafkan si tak berdaya ini dari pelanggaran cinta terhadapnya. Semalam aku tidur bersama salah seorang bidadari surga. Pagi harinya, dia sudah pergi. Cintaku, begitu bisikku kala kami berpelukan. Pelacur, jeritku saat dia tak ada. Berapa banyak yang harus dia pilih selain aku? Dia menghibur yang lain sementara aku mengorbankan segalanya dan merasa hancur tanpanya. Kalau aku memang tidak mencintainya, buat apa aku begitu peduli pada kepergiannya? Jangan membayangkan bahwa cintamu padanya akan membebaskan. Tidak, itu justru penjara bagimu, sebuah benteng yang mengurungmu agar tak bisa melarikan diri. Jangan membayangkan bahwa cinta telah membukakan kedua matamu. Tidak, ia justru menyaput mereka sampai kau meraba-raba sendiri dalam kegelapan seperti orang bodoh. Tapi, itu memang merupakan bukti dari kekuatan cinta, yang terkadang tampak membebaskanmu, walaupun sebenarnya bagai rantai yang melilit dan menyeret. Dan terkadang tampaknya cinta juga membuka matamu, walau sesungguhnya kau benar-benar telah dibutakan. Atas nama cinta, aku rela berbuat kurang ajar. Setetes air adalah lautan, nyala pelita adalah api neraka jahanam. Cinta ini, biar sedikit, adalah anggur yang manis. Lebih dari itu menjadi racun. Berapa lama sudah kumuntahkan murka dan kesedihanku demi cintaku padanya. Ini cinta, bukan kesenangan ataupun ketenangan. Cintaku tak memandang apakah dia mengingat atau melupakanku, memberi pahala ataupun tidak. Jika sesungguhnya aku ini diberkahi dan bukannya dikutuk, bagaimana kau bisa memastikan kesungguhan cintaku? Yang lain mencintainya dan diberkahi begitu saja. Sementara cintaku malah dikutuk. Tapi aku tak akan mundur dari cintaku, dengan demikian kau sadar nilai diriku yang sesungguhnya. Allah memerintahkan Ibrahim, bawalah putramu, dan jadikan dia sebagai persembahan bagiku. Maka Ibrahim membawa putranya ke puncak gunung mengikatnya di atas altar, dan berkata padanya, anakku, Allah telah memerintahkanku untuk mengorbankanmu. Ismail berkata, bahkan jika ini hanya kegilaan ayah semata, nyawaku masih tetap milik ayah yang bisa diambil sesuka ayah. Terlebih lagi, jika ini memang keinginan Allah, maka nyawaku sesungguhnya memang miliknya, dan dia pantas mengambilnya kapan saja. Ibrahim berkata, tak masalah benar apakah ini kegilaan atau keinginan Allah, tapi ini memang keinginan Allah. Maka, sambil menangis, ia dekatkan pisau itu ke leher Ismail. Buhairah segera meneruskan kisah yang terpotong itu, tapi Tuhan berkata pada Ibrahim, bagaimana dengan janjiku untuk menjadikanmu bapa dari sebuah bangsa melalui anak ini? Ibrahim berkata, pantaskah aku menilai Tuhanku? Aku hanya manusia biasa dan tak memiliki kekuasaan menilik kebenaran kecuali melalui Engkau. Kepada siapa lagi aku mengharapkan terpenuhinya janjimu? Aku berlindung kepada Tuhan dari kemurkaan Tuhan. Tuhan berkata, ketahuilah, walaupun kau korbankan putramu 1000 kali, aku tetap akan memenuhi janjiku padamu. Maka Ismail pun selamat. Ibrahim sendiri, walau tak percaya Tuhan menginginkan dia membunuh putranya sendiri, tetap siap menaati perintahnya, karena segala sesuatu menjadi mungkin melaluinya. Tuhan menciptakan Adam dalam keagungannya.
Dengan meniupkan roh ke dalam tubuh Adam, dia mengujimu melaluinya. Maka Tuhan berkata, sujudlah pada Adam. Tapi kau malah berkata, tidak kepada siapapun selain engkau. Kau berlagak patuh dan setia dalam pembangkanganmu. Saat kau mengamati Adam, kau tak mampu melihat Tuhanmu. Dalam kepicikan, yang kau lihat memang hanya cermin, tapi kau buta terhadap keagungannya yang tercermin melaluinya. Kalau kau memang mencintai Tuhan sedemikian, kenapa kau tak bisa mempercayainya barang sedikit? Kau mengaku mampu memahami kehendak Tuhan yang tersembunyi, tapi melihat Tuhan dalam makhluknya saja tak bisa. Yang kau tangkap hanya cermin, tapi kau sudah menyombongkan hal itu kemana-mana. Bagaimana bisa kau abaikan citra yang terpantul darinya? Tuhan tidak memintamu tunduk pada Adam demi Adam semata, tapi melaluimu dia berniat menyibak makna keesaan ilahiyah. Tapi gara-gara keangkuhan dan kebodohanmu sendiri, belum sempat kau pelajari kebenaran keesaannya, kau justru menjadi teka-teki dari keesaan itu sendiri. Ya, kau adalah teka-teki dari dilema keesaannya, dan aku telah memecahkanmu. Selanjutnya di part 14. Sekarang barulah aku mengerti. Rasulullah menuntunku menemuimu bukan agar kau mengajariku tentang keesaan Tuhan, tapi karena kau merupakan teka-teki yang menghalanginya. Aku berhasil menyingkap misterimu dan kini bisa kujawab semua kebohonganmu. Dengarlah, sebelum Balkis menjadi seorang ratu, ada seorang bangsawan muda yang tergila-gila padanya. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Aktifkan juga notifikasinya, dengan klik icon loncengnya.